Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube FPA Gontor dengan saya Akbar Zainuddin, produser eksekutif FPA Gontor. Kali ini dalam program silaturahim ke pesantren-pesantren, dan ini ya pesantren yang menghasilkan buah-buahan. Saya sedang ada di Kuningan, di Pondok Pesantren Modern El Azam, dan kita akan ngobrol dengan Kiai Al-Hajj Bahruddin Sanusi. Ya, beliau adalah pendiri dan pimpinan Pondok Modern El Azam Kuningan, alumni Gontor tahun 1987. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kaif al-hal? Alhamdulillah bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Ini kenapa buah banyak banget nih Pak Kiai? Ini buah-buahan yang jarang ya, yang langka. Jadi saya kebetulan senang dengan menanam buah-buahan yang langka, yang jarang. Ya. Apa saja coba? Ini kebetulan saya nanam buah sirsak. Mana sirsak? Ini sirsak madu. Sirsaknya manis, tidak ada asamnya. Manis tidak ada asamnya. Ini luar biasa nih. Gede bener ya? Iya, ini kebetulan sudah matang dimakan codot. Artinya codot itu lebih paham daripada manusia tentang buah yang manis. Sirsak, ada berapa pohon sirsak di sini? Ada banyak ya. Ada banyak ya? Oke, ini sirsak. Apa lagi Dad? Ini kebetulan buah nona. Atau buah nona, atau orang Sunda bilang manoa. Buah manoa, saya baru dengar, baru lihat. Buah nona. Buah nona ya. Atau manoa, atau kalau bahasa Latinnya San Pablo ya. San Pablo. Amerika Latin. Ada pisau nggak? Kita coba boleh, lihat. Boleh. Nah, tapi kalau ini belum matang, jadi dia belum bisa. matang ya. Belum Ini matang. modelnya kayak apa saat isinya? Ya, sama dengan dengan Srikaya. Oh, mirip Srikaya ya. Kebetulan. Oh, ini mirip Srikaya. Mirip Srikaya. Satu bangsa. Rumpun. Rumpun ya. Oh, dengan Srikaya. Satu spesies kali ya. Satu spesies. Oke. Kebetulan sebenarnya ada Srikaya jumbo. Jadi Srikayanya besar gini. Srikayanya besar. Iya, besar. Cuman kebetulan lagi nggak musim. Lagi nggak musim. Ada Srikaya yang madu, ada yang Srikaya jumbo. Ini sirsak madu. Oh, sirsak madu. Ada Srikaya. Ada yang Srikaya jumbo. Oke. Terus apa lagi? Nah, ini Markisa. Oh, Markisa. Nah, ini Markisa. Warnanya menarik sebenarnya ya. Oh. Dan ini Markisa yang manis asam. Oh, ini ya, kalau yang ini apa? Ini Markisa juga, jenisnya beda. Jadi ada beberapa jenis Markisa. Ada beberapa jenis Markisa ya. Yang ini walaupun bagus ininya warnanya, tapi ini asam. Oh, ini asam. Bisa untuk bikin sirup. Oh, untuk bikin sirup. Tapi kalau yang ini langsung bisa dimakan. Oh, Markisa yang manis. Yang pengen bibitnya datang ke sini. Datang ke sini yang mau bibitnya. El Azam Kuningan pokoknya. Apalagi? Nah, ini apa, ada salak ya? Oh, salak itu. Salak juga banyak juga. Itu juga memang dari sini. Dari sini. Maksudnya nanam juga. Nanam juga. Masya itu banyak. Allah. Salak banyak. Gitu. Salak banyak ya. Apalagi Ustaz? Sebenarnya yang kita bibitkan itu banyak untuk pembibitan ya. Tapi yang lebih serius dalam pembibitannya itu bibit kurma. Lebih serius? Lebih serius, artinya banyak bibit-bibitan yang bisa diambil oleh teman-teman, dibawa kemana gitu ya. Kadang-kadang kita kirim. Dan dijual itu, yang kurma itu? Iya, kita jual juga ya. Yang dikomersilkan yang kurma ya? Kurma. Yang lain-lain kadang dikirim-kirim aja sama orang. Siapa yang mau saya kirim. Oh, gratis. Yang memang serius dikomersilkan itu kurma itu ya? Oh, nanti kita lihat bibit kurmanya. Ya, itu. Jadi banyak rupanya di sini pembibitan. Ada, bibit kurmanya banyak. Ya, ada yang saya jual, ada yang 200, ada yang 300, ada yang sudah setengah. Kurma apa? Kurmanya
memang banyak ya, ada Ajwa, ada Deglet Nur, ada Sukari, ada Barhe, ada KL1 ya. Oh, masing-masing ada itu? Iya, masing-masing ada. Bibitnya? Ada bibitnya. Cuman memang kita kurma dari biji. Kurma dari biji. Kurji, kurma biji. Apa bedanya? Itu ada 2 jenis ya. Ada 3 jenis sebenarnya. Ada kurma dari offshoot. Offshoot itu ngambil dari anakan. Anakan kurma. Anakan kurma diambil. Itu udah ketahuan mana yang jantan, mana yang betina. Tapi kurma dari biji itu susah diprediksinya, mana jantan mana betina susah. Apa tanda-tandanya itu? Tanda-tandanya ya para ulama berbeda pendapat. Tanda-tanda jantan, tanda-tanda betina kurma Iya. itu. Dan alhamdulillah di tempat kita sudah ada yang berbuah. Oh, kurma itu ada yang berbuah di sini? Sudah ada yang berbuah. Yang sebelah sana yang kecil itu. Jadi sebenarnya bisa ditanam kurma Bisa itu di ditanam, Indonesia itu? bisa ditanam di Iklimnya Indonesia. yang seperti apa? Iklim saya kira yang dingin juga bagus. Itu di Medan juga bagus itu kan. Ada orang yang nanam di sana itu justru di daerah yang dingin ya, tapi dia berbuah bagus juga. Kemudian kalau di Jawa Timur kebun kurma Pasuruan juga kan berbuah. Betul, itu daerah agak panas juga. Jadi kalaupun mungkin ada orang yang berpikir bahwa kurma tidak berbuah, kita coba patahkan mitos itu. Bahwa kurma Indonesia sudah berbuah. Sudah bisa berbuah. Dapat greenhouse juga ya? Greenhouse ada juga, kita nanam cabai. Cabai di sana ya? Kita nanam cabai, tapi kita berusaha nanti kita minta rekomendasi dari Bank Indonesia untuk nanam anggur. Anggur. Mudah-mudahan bisa anggur. Tapi selama ini masih cabai. Greenhouse itu dari Bank Indonesia itu? Dari Bank Indonesia. Oh, hibah dari Bank Indonesia. Hibah dari Bank Indonesia. Ya, itu. Antum tamat 86. Terus 87. Antum tamat 87, Ustaz. Ya. Terus sebelum ke mendirikan El Azam, melanglang buana kemana ya? Jadi sebelum tobat. Jadi saya 87 dikirim oleh Gontor guru pengabdian di Dar El Kolam Gintung. Oh, langsung itu dikirim langsung gitu? Dikirim. Memang penugasan? Iya, penugasan. Di sana saya tidak hanya setahun atau 2 tahun. Di sana 14 tahun. Dari tahun 87 sampai 2001. Oh. Jadi cukup ya lama lah ya. Kalau dihitung ya. tahun ya mungkin 14 tahun. 14 tahun. Tapi kalau dihitung hari kan, oh berapa hari? Ya gitu. Nah dari situ kemudian saya mencoba suasana baru hampir 9 tahun ya, masuk 10 tahun ya, 9 tahunan lah di Indramayu. Di pinggir laut di Eretan itu kita saya kebetulan bertugas di sana ya, membantu di sana. Jadi kebetulan kepala SMP SMA di Darussalam Indramayu. 10 tahun di sana. 10 tahun di sana. Setelah itu baru pulang ke sini tahun 2009. 2009 pulang ke sini. Memang daerah antum di sini. Ini kebetulan asli kelahiran saya di sini, kebetulan istri juga di sini. Jadi selama ini mungkin sudah hampir 14 tambah 9 tahun ya, itu mungkin berapa itu? 30 hampir mendekati 30 tahun ya. Iya. Itu baru sadar pulang ke kampung. Jadi saat itu kita berumur 40-an. Jadi we start from 40. Jadi pondok ini dimulai dari antum 40 ya? 40-an ya. El Azam. El Azam. Apa maknanya, Ustaz? El Azam itu tekad ya. Tekad, Ustaz. Tekad. Karena memang kita hanya punya tekad. Dari mana inspirasinya, Ustaz? Inspirasinya satu ya, memberi nama itu kira-kira yang gampang di lidah.
Oh. dan gampang didengar gitu. Iya, 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 iya. Yang kedua juga harus yang utama tentu ada makna ya di balik itu. Karena kita tidak punya apa-apa, hanya punya tekad, modal keinginan untuk mengabdi ya, mengabdikan dan membina generasi ya, tanpa dibarengi dengan fasilitas fisik ya, dan tidak punya apa-apalah ya. Materi belum Tidak ada punya lah, materi kira-kira ya. apa-apalah ya. Jadi kita sebut pesantren ini El Azam. Oh, yang punya itu tekad gitu Tekad ya, punya tekad. Oh. Karena ceritanya begini, satu saat saya pulang ke kampung ini, orang tua bertanya kepada saya. Mungkin orang tua senang karena saya pulang katanya ingin mendirikan pesantren. Ya. Saya bilang ke orang tua, bukan mendirikan pesantren, kita mau mendidik generasi, mengajari agama, membina anak-anak supaya berilmu, beriman, dan bertakwa. Itu aja. Karena saya masih pegang kata-kata dari Pak Zar, kalau tidak salah ini ya, bahwa jangan niat mendirikan pesantren, tapi niatnya adalah bagaimana mendidik generasi untuk beriman, berilmu, dan bertakwa. Kira-kira saya sarikan begitulah inti dari pernyataan dari Pak Zar ya. Gitu. Saya dengar, tapi ini riwayatnya sahih atau tidak saya tidak tahu nih. Jangan nanti saya diklaim. Tapi saya ambil sarinya begitu kira-kira. Orang tua bilang, sudahlah, yang penting ya mendirikan pesantren aja gitu kata dia. Okay. Ya sudahlah, kalau susah untuk diterjemahkannya begitu aja mungkin. Orang tua senang, mungkin dipikir saya bisa membangun 1-2 lokal, minimal lah 1 lokal atau 2 lokal. Dia tanya, kamu punya uang berapa? Saya bilang, yang penting ada tempatnya. Kata orang tua, ini ada tempatnya. Tapi saya bilang harus diwakafkan, dihibahkan ke saya. Kalau dihibahkan, saya boleh. Kalau tidak, saya enggak. Atas kesepakatan saudara-saudara semua, kemudian dibuatlah akta hibah. Nah, orang tua akhirnya sepakat. Saya bilang, ini adalah pesantren umat ya, untuk umum ya, untuk umat ya. Sebab kalau ini tidak dihibahkan, kalau masih berpikir punya sendiri, maka saya bilang tidak nyampe pahalanya ke surga. Ke orang tua begitu. Alhamdulillah orang tua sedikit lah tanahnya 30 kali 40. Dan itu juga dalam bentuk kebun yang tanahnya tidak rata. Naik turun ya, model pegunungan seperti ini. Kemudian beliau bertanya, kamu punya uang berapa? Saya saat itu ketika ditanya, saya bilang sama orang tua, saya punya uang 1 juta. Tahun 2008-an ya waktu itu. Waktu mau awal-awal. Nah, kata orang tua, bagaimana kamu membuat pesantren kau punya uang 1 juta? Kamu waras nggak? Saya bilang saya waras. Ya rizki Allah. Makanya kita bikin pesantren itu, namanya sampai pesantren ini namanya El Azam, tekad ya. Akhirnya orang tua dengan saya kasih dalil fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Orang tua ya sudah, terserah kamu. Kemudian kita merintis sedikit demi sedikit ya. Mungkin sahabat-sahabat, teman-teman tahu persis bagaimana awal dan perjuangan dari nol sampai sekarang ini sudah hampir 13 tahun ya. Jadi mulainya tahun berapa itu, Ustaz? Tahun kalau perintisan 2008 ya. 2008 mulai. Nah 2009 sudah. 2009 sudah mulai buka. Sudah masuk. Anak-anak sudah saya pindahkan ke sini. Oh, 2009 sudah mulai buka. Iya, sudah dibuka. Ada Sudah ada santri lah. Sudah ada santri berapa orang? Ada santri 5 orang. 5 orang mulainya. Iya, 2009 berarti. 2009 ya, udah 5 orang. 2009. Gedung sudah ada. Gedung baru ada 2 ruang kalau nggak salah. 2 lokal ya. 2 lokal ya. 2 lokal sudah ada. Sudah ada. 2009. Sistem langsung KMI Gontor atau gimana sih? Sistem KMI ya. KMI ya. Gontor, KMI Gontor ya.
Ya, kebetulan karena banyak yang bertanya tentang kurikulum sekolah atau sekolahnya jenisnya apa. Gitu. Ya. Karena saya susah juga menjelaskan kepada masyarakat kalau KMI. KMI itu seperti Jadi apa? saya akhirnya memasukkan kurikulum waktu itu SMK. SMK. Ya, tapi sebenarnya SMP-nya? belum, waktu itu masih pertama kali pokoknya SMK aja ya? SMK, anak eksperimen dulu ya, eksperimen dulu 4 tahun dulu, karena di sini kebun, jadi masih hutan lah gitu, jadi anak-anak kecil saya pikir belum aman deh, jadi karena takut. Oh, jadi tingkatan yang pertama aliyah kali ya aliyah, waktu itu tingkatan aliyahnya saya ngambil SMK ya, mengikut sekolah saudara di Cirebon. Dengan kelas jauh ya, sana, ya. Tapi setelah beberapa saat kemudian, beberapa tahun kemudian kita juga off dari SMK-nya, ya, kemudian kita mendirikan aliyah. Tapi tetap gontor. Oh, jadi aliyah tapi kemudian tetap gontor, tetap ya. Gontor ya. Pertama berarti 5 orang, Ustaz. Kalau pertama sekali itu ada 3 orang. Pertama sekali malah 3 orang. 3 orang. Nah, 3 orang ini yang 2 orang ngabur. Jadi kebetulan belajarnya di ruang tamu, ya, dan asramanya di rumah. Asramanya di rumah. Oh, waktu itu belum kesini ya? Belum kesini, sebelum kesini. Sebelum kesini ya. 2008 lah ya. 2008 mulai itu ya. 2008. Nah, kemudian dari yang 3 tinggal 1 itu, yang 1 itu tetap bertahan dia. 1 tetap bertahan. 1 bertahan. Saya teringat dengan pesan Pak Zar itu bahwa kalaupun 1 orang saya akan ajari. Akhirnya kita tetap ajari dia. Setelah beberapa bulan kemudian datanglah 4 orang dari Majalengka dan dari Indramayu. Jadi yang 1 tadi ada temannya, jadi 5. Gitu. Nah, itu setelah beberapa bulan kemudian. Nah, baru tahun 2009 karena kita sambil berjalan sedikit-sedikit membangun di sini, ada 2 lokal kita tempati, pindah ke sini gitu. Ke apa pesantren yang sudah memang kita siapkan gitu ya. Seperti itu. Jadi 2008 merintis itu sudah menerima 3 orang. Ada 3 orang. Lalu kemudian 2009 pindah ke sini. Pindah ke sini. Ya. Oke. Perkembangan santri gimana sih? Perkembangan santri ya mungkin sesuai dengan fasilitas juga ya, karena kita memulai dari nol, sehingga dengan merayap begitu ya. Ya perkembangannya pun tidak bombastis ya. Tapi saya selalu gitu selalu gitu. Tapi saya selalu mengatakan kepada orang-orang yang datang ke pondok sejak dari kecil itu, mereka mendoakan mudah-mudahan santrinya banyak. Amin. Tapi saya jawabnya jangan doakan itu. Doakan saya, doakan kami di sini, apa yang kami lakukan itu mendapat ridha Allah. Amin. Karena berpikirnya begini, kita apapun yang kita lakukan adalah berharap Allah meridhoi langkah-langkah kita. Yang kita cari di dunia adalah kebahagiaan, dan di akhirat juga adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, kan begitu. Iya. Kalau Allah tidak ridho, walaupun santrinya banyak, kerjaannya banyak, kemudian lahannya luas, tapi kalau Allah tidak meridhoi, kita tetap saja masuk neraka, kan begitu, kira-kira begitu. Nah, maka saya bilang kepada sahabat-sahabat, doakan mudah-mudahan Allah meridhoi. Kalau Allah sudah ridho, terserah Allah lah. Itu sudah kita serahkan. Sudah serahkan kepada Allah. Jadi bukan banyak sedikitnya, bukan banyak sedikitnya, tapi ridhonya. Ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itu yang selalu saya ingin minta doa dari teman-teman, kan seperti itu. Karena keridhaan itulah yang akan membawa kita menjadi orang yang mendapatkan anugerah Allah di akhirat kelak, barangkali begitu ya, Ustaz.
Betul sekali. Nah, gitu. Jadi setelah sekarang berarti berapa tahun nih, Ustaz? Sekarang sudah 13 tahun. 13 tahun. Jumlah santri berapa, Ustaz? Jumlah santri di atas 300 lah. Ya, sekitar Waktu 300, awal ya. itu ya 350-an. 350 ya. Gitu. Ya sesuai dengan Terus fasilitasnya. berkembang ya. Terus berkembang. Karena kalaupun dikasih banyak juga tempatnya kan nggak ada. Tempatnya nggak ada. Gitu. Ya. Dan kita tidak mau apa membangun sesuatu dengan ngutang. Nah, Oh, kita tidak ya. pernah berkepikiran untuk ngutang untuk membangun, tidak. Ya seperti apa adanya sajalah. Berjalan seperti air mengalir. Ada berapa lokal gedung sekarang berarti, Ustaz? Kalau Yang putra? yang putra 1, 2, 3, 4 ya. 4 gedung ya. Ya 4. Yang putri 3. Yang putri ada 3 gedung. Sekarang sedang membangun. Sedang bangun lagi ya? Belakang ya. Ustaz, ini pesantren kan biasanya punya memang unit-unit usaha, Ustaz. Yang di sini apa saja itu, Ustaz? Unit-unit usaha yang ada. Sebenarnya unit usaha yang ada itu beberapa beberapa bagian ya. Ada usaha pertanian, ada pertanian. ada kemudian peternakan. Oh, ada peternakan juga. Iya. Kemudian mungkin ada juga sebenarnya air ya. Air. Cuman saya lagi nggak ada ininya ini. Oh. Cuman itu baru rintisan, baru hanya rintisan. Awal, ya. Kalau dibilang apakah sudah profitable, saya bilang belum. Belum ya. Baru kita memulai merintis ya. ya. Pertanian apa sih, Ustaz? Kalau pertanian kita ada pembibitan ya, Pembibitan itu kurma. Ada banyak pembibitan, yang lain-lain juga banyak. Cuman yang lebih kelihatannya bagus, prospeknya bagus itu adalah pembibitan kurma. Pembibitan kurma. Buah-buah yang lain juga ada pembibitan. Buah-buahan ada juga. Buah-buahan ada pembibitannya ya. Tanaman Iya. pertanian, sayur-sayur gitu. Ya. Kalau sayuran tidak. Ada ya. mungkin ada cabai. Ya. Cabai ya. Oke. Dengan model penanaman digital farming itu yang dari greenhouse ya. Yang greenhouse itu ya. Kalau peternakan apa? Peternakan kambing. Kambing ya. Kita berusaha untuk mengajari masyarakat sebenarnya bagaimana mengelola kambing supaya sangat bermanfaat. Jadi kotoran padatnya terpisah otomatis, kotoran cairnya juga terpisah masuk ke dalam storage besar. Jadi 1 bulan itu bisa 1000 liter untuk kotoran cairnya. Dan untuk kedepannya kita juga akan bikin biogas dari kotoran kambing. Dari kotoran kambing itu. Yang sekarang sudah terrealisir itu pemisahan antara kotoran kambing dengan kotoran padat dan kotoran cairnya. Dua-duanya jadi pupuk. Ya, udah jadi pupuk, bisa dijual dan bisa dipakai sendiri. Oh, bisa dijual, bisa juga dipakai sendiri. Pakai sendiri. Ya. Oh. Dan kita masukkan ke dalam jerigen-jerigen yang ada ukuran 5 liter, ada yang 12 liter, ada yang 15 liter gitu. Sekarang sudah ada berapa kambing? Sekarang kambingnya mungkin sudah ada 80 lah. 80 ya. Kira-kira kalau skala ekonominya terpenuhi itu berapa kambing mestinya itu, Ustaz? Saya kira kalau pengelolaannya bagus ya. Kalau saya pikir mungkin harus di atas 300 baru skala ekonomisnya. Oh, untuk skala ekonomi Iya. di atas 300 baru terpenuhi. Baru terpenuhi. Baru terpenuhi, kambingnya bisa menguntungkan. Ya, bisa kira-kira menguntungkan. seperti itu ya. Ya, selama ini kita baru hanya berinvestasi aja lah. Oh, sekalian belajar nih. Udah berapa tahun nih kambing? Udah 2 tahun. Oh, 2 tahun ini proses pembelajaran sekaligus nanti pengelolaannya seperti apa ya? Ya, pengelolaannya mungkin harus lebih efektif dalam manajemen pakannya ya. Oh, pakan ya terutama ya. Pakannya harus ini. Yang paling banyak pengeluaran pakan Ustaz. Ya, di pakan ya. Sementara ini saya karena niatnya adalah membantu orang kampung, jadi orang kampung itu yang ngaritnya ya kita bayar tiap hari.
Nah, kalau masalah tadi beberapa bagian, ada digital farming, ada peternakan, itu semua sebenarnya tidak ansih juga untuk skala ekonomi ya. Tapi itu adalah, saya anggap adalah fasilitas pendidikan untuk anak-anak. Bukan hanya untuk pengembangan ekonomi, tapi juga untuk pendidikan. pendidikan. Karena mereka juga anak-anak sekali-kali dilibatkan, walaupun tidak fokus tentu dalam peternakan, pengelolaan. Karena anak-anak, kalau anak-anak mengelola kambing asal senang aja. Jadi kalau lagi jenuh di kelas, mungkin mereka lihat kambing, ya keluarin kambing, ngangon kambing. Dan saya sampaikan kepada anak-anak bahwa Nabi Muhammad Isa ngangon kambing juga kan? Iya betul. Nabi Muhammad juga, ya, Nabi Musa juga kan gitu ya. Para nabi juga kambing. Kalau kaligrafi ini, Seth? Kalau kaligrafi ini kita ya ada yang manual pakai tangan, ada juga pakai CNC. Apa itu CNC? CNC itu mesin ukir. Otomatis ada, ya? kita masukkan ke komputer, langsung dia jalan. Oh, gitu. Apa dalam medianya? Medianya boleh. CNC itu apa? CNC boleh akrilik, boleh juga kayu. Kayu bisa? Bisa. Oh, akrilik itu bisa akrilik juga? Bisa juga. Kayu bisa juga. Ya berbagai media. Nah, cuman CNC kita ya masih bukan yang terbaik, bukan build up. Kalau build up ya mungkin harus mahal ya, 400 jutaan ya. Oh, itu mahal. Tapi kalau yang build upan itu mungkin bisa untuk kayak souvenir gitu ya, menghasilkan untuk bikin ini dari plat baja juga bisa. Oh, plat baja bisa ya. Cuman itu kan biayanya tinggi. Yang baru besar, kita bisa kerjakan dari kayu dan dari akrilik itu. Saat profil lulusan Al-Azam sekarang sudah berapa kali meluluskan? Sudah 9 ya. 9 kali lulus. 9 kali lulusan. Bayangan antum profil lulusannya itu yang diharapkan seperti apa sih? Ya, anak-anak yang kita harapkan itu tentu mereka adalah anak-anak yang punya satu ya tentu kemampuan keilmuan ya, keilmuan, dan juga dia mau terjun di masyarakat ya, mau terjun di masyarakat. Nah, dengan diberi bekal untuk kehidupan mereka dengan berbagai kegiatan di sini, mereka tahu bahwa apa yang harus dilakukan di dalam hidup mereka itu di masa depan itu mereka paham pertanian, paham tentu bagaimana dakwah, paham tidak berurutan ya saja menyebutnya apa ini. Saja lah Ya, gitu. Apa ya, bukan prioritas gitu. Iya, bukan prioritas ya. Kalau saya sebutkan di awal bukan prioritas ya. Ya. Ya, ya mereka tahu pendidikan, mereka tahu pertanian, bagaimana mereka tahu mengelola alam juga ya. Oke. Dan saya suka memberi dorongan kepada anak-anak, walaupun kamu ustadz, walaupun kamu kiai, walaupun kamu dokter atau apapun profesi kamu, jangan lupa kamu menjaga alam. Menjaga alam dan lingkungan agar hidup kita di dunia ini ya, alam tetap lestari, terjaga. Dan jangan lupa untuk menanam. Menanam. Orang minimal dia paham bagaimana menanam. Sebab Indonesia itu akan kelaparan kalau tidak ada yang menanam. Ya apapun mereka profesinya nanti, ya tentu karena semua juga sudah diberi dasar-dasar ya. Tapi nanti mungkin ke depan mereka setelah menjadi orang-orang yang dewasa, mereka sadar lingkungan, ya sadar terhadap profesi dia masing-masing, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat sebanyak-banyaknya. Karena kiainya ini suka menanam. Khairun nas.
Anfa'uhum linnas. Allahu sayyidul bilad. Saat bayangan ke depan nih, Sat. Impian antum itu Al-Azam itu seperti apa, Sat? Saya memang tidak memiliki target-target secara fisik ya. Oke. Tidak punya target-target seperti apa atau seperti apa. Kita berjalan mengalir sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Gitu. Jadi supaya hidup ini tidak terlalu ngoyo. Gitu. Artinya kita berbuat toh apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, pahalanya kan sama. Apa kalau kita kemudian membangun lebih banyak, kemudian pahalanya lebih besar, kan belum tentu. Tapi tentu bukan berarti kita vakum ya. Kita kerja, kita jalan, kita lakukan yang terbaik, kita lakukan semaksimal mungkin, itu aja. Jadi saya tidak punya target tahun sekian harus begini, tahun sekian harus begini, tahun sekian harus begini. Biarlah mengalir apa adanya, sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan yang Allah berikan. Allah ridhoi. Allah ridhoi itu aja. Gitu. Alhamdulillah, barakallahu fikum, Sa'ad. Ya, amin, terima kasih. Mudah-mudahan Al-Azam selalu maju, berkembang, bermanfaat. Amin, amin. Buat umat. Antum juga selalu sehat, Sa'ad. Amin, terima kasih. Saya telah hadir di sini, telah mensupport kita, telah bantu kita. Hampir setiap tahun memberikan motivasi pada anak-anak, itu luar biasa ya, karena dengan manjada wajada itu ya, anak-anak Gontor ini sebenarnya kalau dari sisi keilmuan itu tidak seberapa sebenarnya. Ya, kan gitu sebenarnya, tapi dari sisi mental dan keberanian dan kesungguhannya barangkali itulah yang ini. Nah, karena Pak Zar sendiri mengatakan kamu itu baru dikasih kunci, jangan jadi tukang kunci. Harus jadi tukang kunci. Iya, jadi kalau kamu bawa-bawa terus kemana-mana, kuncinya nggak pernah dipakai membuka kitab, nggak pernah dipakai untuk kuliah, untuk lebih takhusus lagi. Ya kalau hanya berhenti itu, sebenarnya ilmu kita hanya segitu. Tapi mungkin yang besarnya itu bagaimanapun ya, disadari atau tidak ya, anak-anak Gontor itu ada semangat ya, ada semangat manjada wajadanya itu. Makanya tidak salah kalau Ustaz Akbar dengan branding manjada wajada itu sangat luar biasa. Saya baru satu mahfuz. Luar biasa manjada wajadanya. Baik, Sat, syukran jazilan. Sehat selalu, Sat. Oke, makasih banyak, Sat. Syukran, Sat. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Itulah perbincangan kita dengan Kiai Al-Hajj Bahruddin Sanusi, pimpinan pesantren modern Al-Azam Kuningan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.